Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Salut Johari Labura, dengan saya sendiri Dewi Sartika dengan NIM 8597849095. Dan saya Roma Uli Tanjung NIM 8597966691. Dan saya Tio Florensa Sinaga NIM 85989993. Saya Putri Sabrina Azhari NIM 8597966684. Gerak pada tumbuhan yang akan saya uji coba pada praktek kali ini ada 3, yaitu gerak seismonasti, kedua gerak niktinasti, dan ketiga gerak geotropisme negatif. Gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan permukaan atau getaran. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu yang menutup saat disentuh. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu tabel pengamatan dan alat tulis, kedua penggaris, 3 stopwatch, 4 tanaman putri malu. Kita akan melakukan beberapa percobaan sentuhan. Yang pertama adalah sentuhan halus. Kita gunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh putri malu untuk menguncup dan membuka kembali daunnya. Dengan sentuhan halus, ternyata daun putri malu tidak menutup atau tidak terjadi reaksi apa-apa. Selanjutnya adalah sentuhan sedang. Putri malu yang diberikan sentuhan sedang ternyata menutup perlahan, dan daunnya akan membuka kembali setelah 4 menit berlalu. Yang terakhir adalah sentuhan kasar. Dapat kita lihat respon yang diberikan menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak yang disebabkan oleh suasana gelap tumbuhan. Putri malu akan mengatupkan daunnya ketika suasana menjadi gelap. Kita akan melakukan percobaan gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama yaitu tabel, pengamatan dan alat tulis, yang kedua stopwatch, yang ketiga kardus, kemudian keempat tanaman putri malu, serta yang terakhir label A dan B yang akan digunakan pada putri malu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan percobaan gerak niktinasti. Kita membutuhkan 2 tanaman putri malu yang sama-sama masih terbuka daunnya. Untuk memulai percobaan gerak niktinasti, kita akan memberikan label A untuk putri malu yang terbuka dan terkena sinar matahari. Kemudian label B untuk putri malu yang tertutup oleh kardus, dan usahakan saat menutup kardus tidak menyentuh daun putri malu. Kemudian siapkan stopwatch untuk menghitung berapa lama daun putri malu akan menguncup. Setelah kita menunggu sekitar 30 menit, kita akan melihat perbandingan tanaman putri malu yang ada di tempat terbuka dan yang ada di dalam kardus. Bisa kita lihat tanaman putri malu di tempat terbuka tetap membuka daunnya, sedangkan yang terdapat di dalam kardus setelah 30 menit tanaman putri malu ternyata menguncupkan daunnya. Yang ketiga ada gerak geotropisme negatif. Di sini kami akan mengamati gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang hijau. Apa sih gerak geotropisme negatif itu? Geotropisme negatif adalah gerak tumbuh-tumbuhan yang menjauhi arah datangnya rangsangan gravitasi bumi atau menuju ke atas. Contoh utama dari geotropisme negatif adalah pertumbuhan batang dan tunas yang selalu tumbuh ke arah atas menjauhi tanah. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu biji kacang hijau, wadah berisi tanah, dan air. Selanjutnya, kita siram tanah dengan air terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 7 biji kacang hijau pada masing-masing wadah.
Setelah itu, tanaman kacang hijau ini kita letakkan di tempat terbuka dan jangan lupa untuk disiram dengan sedikit air setiap paginya. Lakukan pengamatan setiap pagi dan sore selama 6 hari. Hari pertama, kacang merah belum mulai tumbuh. Hari kedua, kacang hijau sudah mulai mengalami pertumbuhan muncul tunas. Hari ketiga, tunas kacang hijau sudah lebih terlihat jelas. Pada hari keempat, pot horizontal dan pot vertikal sudah mulai muncul daun. Hari kelima, pada pot horizontal dan pot vertikal sudah sama-sama mengalami pertumbuhan, muncul daun yang lebih jelas dan batangnya sudah terlihat panjang. Hari keenam, hasil dari pertumbuhan kacang hijau, gerak geotropisme negatif. Pot A tumbuh secara vertikal dan pot B tumbuh dari horizontal mengarah ke vertikal. Setelah saya ukur, pot vertikal 18 cm dan pot horizontal 17 cm. Jadi kesimpulannya adalah pada pot yang diletakkan secara vertikal akan mengalami pertumbuhan batang normal menuju tegak ke atas. Sedangkan pot horizontal pertumbuhannya membelok dari horizontal menuju vertikal. Hal ini dapat terjadi karena gerak geotropisme negatif, yaitu tumbuh batang tanaman menjauhi pusat gravitasi bumi atau menjauhi tanah. Sekian video praktik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.